Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin nih kami dari mahasiswa program studi Gizi Klinik Politeknik Negeri Jember. Nah, kali ini kita akan mencoba membahas terkait survei konsumsi pangan, yaitu terkait berat mentah matang satu porsi pecel Madiun. Wah, daripada penasaran apa saja yang akan kita bahas, yuk keep watching. Nah, yang pertama ada pengertian survei konsumsi pangan. Apa sih itu survei konsumsi pangan? Survei konsumsi pangan merupakan metode pengukuran status gizi yang dilakukan dengan mengamati jumlah dan jenis zat gizi yang dikonsumsi, kaitannya dengan kondisi status gizi dan kesehatan seseorang. Selanjutnya ada peranan survei konsumsi pangan. Nah, survei konsumsi pangan itu memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi defisiensi zat gizi tahap awal. Yang kedua, mengidentifikasi risiko kelebihan zat gizi, mengetahui rata-rata asupan zat gizi dalam suatu kelompok, menentukan proporsi dari populasi yang berisiko, melihat atau mengkaji hubungan asupan makan dengan risiko kejadian penyakit, menentukan dasar pemberian konseling, menentukan tingkat kecukupan konsumsi pangan individu rumah tangga maupun nasional, menentukan pedoman kecukupan makan dan program pengadaan pangan, menentukan dasar perencanaan dan pengembangan program gizi, dan yang terakhir menentukan kebijakan yang berhubungan dengan makanan dan kondisi kesehatan serta gizi masyarakat. Nah, untuk pembahasan selanjutnya di sini ada peranan penggunaan food model. Teman-teman tahu food model merupakan bahan makanan atau makanan contoh yang terbuat dari bahan sintesis atau asli yang diawetkan dengan ukuran dan satuan tertentu sesuai dengan kebutuhan yang digunakan untuk konseling gizi kepada pasien rawat inap maupun rawat jalan. Dalam kegiatan survei konsumsi pangan, food model digunakan sebagai alat bantu untuk responden agar memiliki gambaran tentang jenis dan ukuran makanan yang dikonsumsi. Berikut merupakan foto satu porsi pecel Madiun yang akan kita bahas mengenai konversi berat mentah matang atau matah mentang. Untuk yang pertama ada daftar URT. Tahukah teman-teman apa itu URT? URT merupakan singkatan dari ukuran rumah tangga. Jadi dari satu porsi pecel Madiun didapatkan URT yaitu 1 bungkus lontong, 1/4 ikat daun pepaya, 1/4 ikat daun singkong, 5 biji daun kacang panjang, 1/4 ikat daun kenikir, 1/4 ikat daun bayam, 20 sendok makan kacang tanah kulit goreng, 1 sendok teh air asam jawa dengan keterangan 1 sendok teh asam jawa dan 1 sendok makan air, 1 gelas air panas, 5 cabai merah goreng, 2 lembar daun jeruk purut, 2 sendok teh garam, 1,5 sendok makan gula merah, 4 cm kencur, 3 siung bawang putih goreng. Berikut merupakan tabel komposisi bahan makanan. Setelah dikonversikan dari ukuran rumah tangga ke dalam gram, kemudian dianalisis atau dihitung terkait energi, protein, lemak, dan karbohidrat atau zat gizi makro dari satu porsi pecel Madiun. Berat mentah matang. Yang pertama ada berat mentah dari lontong. Setelah dihitung dengan rumus berat matang kali faktor konversi didapatkan hasil berat mentah dari lontong yaitu 80 gram. Yang kedua ada sayur. Yang pertama ada sayur daun pepaya. Setelah dihitung, ternyata berat matangnya 125 gram. Yang kedua sayur daun singkong dengan berat matang 125 gram. Yang ketiga kacang panjang dengan berat matang 100 gram. Yang keempat kenikir dengan berat matang 90,90 gram. Yang kelima bayam dengan berat matang 90,90 gram. Dan yang terakhir ada sambal kacang dengan berat matang 285,7 gram. Oke, untuk selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan dari satu porsi pecel Madiun. Analisis zat gizi memerlukan data berat bahan matang mentah kecuali makanan komposit. Akan tetapi, untuk keperluan analisis diperlukan perhitungan dari makanan matang yang dikonsumsi oleh masing-masing individu. Terdapat bahan makanan yang sudah diketahui dalam keadaan mentah, serta terdapat pula yang diketahui dalam keadaan matang. Sehingga, konversi berat makanan matang mentah dan mentah matang diperlukan untuk mengisi kebutuhan data tersebut. Terdapat beberapa pendekatan untuk mendapat berat bahan makanan. Yang pertama, menimbang langsung. Yang kedua, terdapat buku foto. Yang ketiga, terdapat buku resep untuk menguraikan berat bahan makanan siap saji atau jajanan. Faktor yang dapat digunakan untuk mengkonversikan berat makanan mentah menjadi berat makanan matang ialah
berat bahan mentah beserta besarnya faktor konversi. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan. Setelah dilakukan beberapa pembahasan dan konversi berat mentah matang satu porsi pecel Madiun, dapat disimpulkan bahwa faktor yang dapat digunakan untuk mengkonversikan berat makanan matang menjadi berat makanan mentah dipengaruhi oleh faktor berat matang yang dikalikan dengan faktor konversi. Komponen yang diperlukan untuk mendapatkan berat matang bersih ialah BDD atau berat yang dapat dimakan, konversi matang mentah, dan buku foto makanan atau food model. Oke guys, itulah tadi pembahasan mengenai konversi berat mentah matang satu porsi pecel Madiun. Apabila ada kekeliruan selama pembahasan mohon dikoreksi. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.